Baik, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tentang akidah Islam. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk Allah, pencipta kita adalah Allah, diberi rezeki oleh Allah, di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah sesuai tuntunan dari Allah yang disampaikan pada Rasulnya, yang kemudian disampaikan pada kita semua. Maka kita harus mengetahui ya, akidah Islam, ya, akidah Islam atau keimanan. Ya. Ini poin-poin yang akan kita baca, dikaji pada waktu yang tersisa ini ya. Jadi kita harus mengetahui apa itu akidah. Ya. Kenapa kok kita harus berakidah? Ya. Ya. Jadi apa itu akidah? Jadi akoda dari bahasa Arab. Akoda itu akoda yakidu dan akidatan. Itu artinya mengikat. Ya, kayak ini saya gambarkan dengan tali. Akidah. Ikatan itu akidah. Contohnya misal akad. Nah, itu dari kata akidah itu. Ya, sama dengan akoda. Akoda itu. Akad. Akad nikah. Yang kamu tahu kan akad nikah. Ada yang sudah nikah belum ini? Belum, Ustaz. Mas Rais sudah nikah belum, Mas Rais? Belum. Nah, belum. Kapan nikah? Jadi akad nikah, maksudnya adalah ikatan yang tadinya tidak halal, ya, menjadi halal antara laki-laki dan perempuan dengan akad nikah. Sama, misal akad jual beli HP misal, ya, HP yang tadinya tidak halal bagi kita karena ini masih milik orang lain, ya, karena kita nggak boleh menggunakannya karena ini milik orang lain, ya. Tapi ketika sudah akad jual beli, saya beli dan dia jual, ya, ini sudah diakad, maka ini sudah menjadi halal bagi saya. Nah, itu ya. Nah, akidah itu ikatan. Ya, secara bahasa ya, secara bahasa. Ini saya ambilkan dari kamus-kamus Arab, misal Lisanul Arab. Ya. Dan lebih dari itu, akidah yang kita maksud di sini adalah ikatan yang kokoh di dalam jiwa, di dalam hati kita. Ini. Maka kalau akidah ya secara bahasa adalah ikatan, baik itu bisa saja ikatan kebenaran ataupun ikatan kebatilan. Karena hati itu bisa menerima yang baik ataupun yang buruk, ya, hati. Ya. Tetapi kalau akidah Islamiyah itu berarti apa? Ikatan keyakinan Islam yang diikat dalam hati seorang Muslim dengan ikatan yang kokoh dan tertanam di dalam lubuk jiwanya. Jadi kalau akidah berarti apa? Keyakinan tentang Islam yang ada di dalam diri kita. Nah, ini harus ditunjam dengan kokoh. Seperti pondasi itu ya. Jadi diikatnya itu harus kokoh dalam hati biar apa? Tidak terlepas. Itu akidah. Jadi kalau kita akidah Islamnya berarti Islam itu harus menghunjam di dalam hati kita. Kenapa kita berakidah? Karena dalam berakidah inilah ketika kita berakidah atau berislam ya, ini akan menjadikan motivasi seseorang untuk melakukan perbuatan. Lagi-lagi karena Allah. Nah, itu. Jadi akidah ini motivasi seseorang untuk, misal, orang itu akan berbagi pada orang lain. Salah satu motivasi yang paling besar adalah motivasi agama, ya, zakat, ya, wakaf, infak, sodako, itu kan motivasi agama. Orang rela mengeluarkan jutaan hartanya untuk infak sodako di jalan Allah. Kenapa? Sudah tertanam di dalam hatinya keyakinan Islam bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik,
dan Allah akan memberikan ya, harta yang semakin melimpah. Itu akidah. Ya, jadi motivasi. Jadi akidah, keimanan ya sama ya. Akidah atau iman itu sama. Itu akan memberikan motivasi seseorang untuk berbuat lebih. Misal teman-teman, kenapa kok melakukan sholat terus? Nggak bosen, nggak ditinggalkan. Karena yakin bahwa yang memerintah sholat itu adalah Allah. Dengan sholat kita akan diberi pahala oleh Allah, tetapi ketika kita tinggalkan kita akan berdosa. Sehingga itulah yang kita tergerak untuk melakukan ibadah. Ya ini, kenapa ada iman kita, ada akidah yang mendorong diri kita untuk melakukan ibadah. Nah, intinya ya, kalau dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya ini Ahlussunnah wal Jamaah, akidah adalah atau keimanan adalah meyakini bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi adalah Allah, Tuhan yang esa, memiliki sifat yang sempurna, tidak memiliki kekurangan, dan tidak ada yang menandingi. Ya, cukup surat yang paling kalian hafal. Qul wallahu ahad. Baik, mungkin ada yang membaca kulhu. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah Maha tempat kita mengadu, kita berkeluh, kita curhat itu kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, dan tidak ada sekutu apapun bagi Allah. Ini Allah. Jadi ini keyakinan pertama adalah iman kepada Allah. Yakin Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Ya. Jadi ini juga beriman kepada para nabi. Al-Quran adalah kitabullah. Ya. Yang di dalamnya setelah dijelaskan segala sesuatu sebagai panduan atau pedoman hidup manusia menjalani kehidupan di dunia. Nah ini, itu sudah jelas. Jadi kalau kita mau beragama dengan jelas, itu atau berhidupan dengan jelas, semakin kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya, dan pastinya itu melalui para ulama, ya, itu akan semakin nyaman hidup ini, semakin nyaman hidup. Meyakini para malaikat, para nabi, surga dan neraka dan hari akhir, seperti yang tadi kita jelaskan ya, di antaranya qada dan qadar, juga qada dan qadar. Jadi ini akidah Islamiyah atau rukun iman ya, rukun iman. Ya. Baik, jadi kenapa kita harus beriman atau berakidah Islam? Pertama, ya, karena beragama atau berakidah, berislam itu adalah fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Di alastu birabbikum. Jadi ketika di alam rahim itu kita udah dipersaksikan oleh Allah di alam ruh. Ya. Alastu birabbikum. Ya, bukankah aku Tuhan? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Ya, jadi kita udah mengakui Allah. Juga di dalam hadis Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Bahwa manusia ketika lahir itu terlahir di atas fitrah Islam. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya, lingkungannya yang akan merubah dia dari fitrah menjadi seorang Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi ataupun
keyakinan yang lain, menyimpangkan. Gitu. Karena manusia itu ya secara lahir itu fitrah. Ya. Dan juga nanti ketika mau mati, dia akan tahu bahwa ada yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah. Seperti kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya itu Tuhan, bukan hanya sekedar raja. Ana rabbukumul a'la, faqala ana rabbukumul a'la. Ya, aku Tuhanmu yang paling agung, paling tinggi gitu ya. Itu Fir'aun. Tetapi coba ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak digulung oleh air laut ya, di Laut Merah itu, ya. Dia bertobat ya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Jadi aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu Tuhan ya. Awalnya menganggap dirinya Tuhan, kemudian ternyata setelah mengetahui hakikat ya, manusia itu ya manusia, bukan Tuhan. Makhluk. Ya. Tapi Tuhan itu adalah Allah. Jadi kenapa kita berakidah? Karena kita manusia itu tercipta sebagai seorang Muslim, fitrah. Itu penting. Ya. Maka kita perlu beriman pertama kepada Allah. Ya. Allah fatirus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Juga beriman kepada para malaikatnya. Ya. Malaikat itu ada banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Jadi tidak ada yang mengetahui pasukan Allah kecuali hanya Allah. Nah, adapun ini adalah salah satu malaikat yang penting untuk diketahui. Perlu untuk diketahui. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Ini iman kepada malaikat. Jadi sehingga kita apa? Meyakini ada malaikat yang selalu mengawasi, misal Raqib Atid. Jadi iman itu tadi atau akidah ada di dalam jiwa yang sudah ya katakanlah mendarah daging, sudah menyatu dengan kita. Maka kalau orang itu yakin dengan malaikat, imannya kuat, itu tahu, oh, aku diawasi. Nah, ini para jebat itu harus belajar iman seharusnya. Sebelum menjabat itu harus belajar iman dulu. Supaya apa? Ketika kau mau korupsi itu tahu, oh, ini enggak boleh. Aku diawasi oleh malaikat, nanti dicatat. Bagaimana nih kalau aku dilemparkan ke dalam neraka, bertemu dengan malaikat Malik, disiksa. Ini kan naudzubillahi. Jadi ada malaikat, makhluk yang terbuat dari cahaya, ya, yang tidak terlihat oleh manusia. Juga iman kepada kitab-kitab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai penyempurna ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajaran para Nabi itu satu, ya, Anibudullah, jadi untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syariat Rasulullah ini lebih kompleks, ya, karena bisa berlaku untuk umat di masanya hingga umat di akhir zaman. Tidak hanya di Arab, tetapi untuk seluruh dunia. Ini luar biasa, ya. Quran itu kecil, ya, cuma segini, ya, cuma segini, ya. Ya, kalau kita ini cuma 30 juz. Tetapi coba lihat tafsirnya, wah, tidak pernah berhenti. Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab ini secara global, tapi meyakini bahwa pedoman hidup manusia saat ini adalah Al-Quran, karena ini adalah wahyu terakhir yang disampaikan kepada Nabi terakhir. Juga iman kepada para Rasul. Jadi Allah itu mengutus 124.000 Nabi. Dari mereka ada 313 atau 315 yang menjadi Rasul. Dan dari mereka ada 25 Nabi yang terdapat di dalam Al-Quran. Nabi-nabi ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara mereka terpilih
di antara 25 ini terpilih Rasul yang disebut dengan ulul azmi, 5, nimim. Ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nah, dan dari 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang disebut Al-Quran, penutup dan pemimpin para nabi dan rasul adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita itu bersyukur loh ya, menjadi umat Rasulullah, Masya Allah. Itu luar biasa. Karena ini nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Meskipun terakhir, tapi beliau adalah nabi dan meskipun diutus terakhir ya, tapi beliau adalah nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ya. Dan nabi yang pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala langsung ya di atas Sidratul Muntaha. Jadi para nabi nggak pernah. Coba ini. Dan rasul yang akan diberi syafaat ya. Pertama, jadi ketika para nabi angkat tangan nggak bisa memberi syafaat kepada umatnya, ini Nabi Muhammad itu akan memberi syafaat kepada umatnya. Syafi' tu syafa'. Berikan syafaat kepada umatnya. Akan mereka diberikan. Ya. Ini Rasulullah. Dan umatnya yang adalah orang yang paling umat yang pertama kali masuk surga, umat yang pertama mendapatkan syafaat beliau. Ini ya. Kemudian iman kepada hari akhir. Ini hari akhir. Jadi hari berakhirnya dunia. Itu kalau kita baca di dalam surat-surat Juz Amma itu semuanya terkait dengan hari akhir. Amma yatasa'alun 'anin naba'il azim, tentang peristiwa yang sangat besar. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terpecah. Idza sama'un fatarat, ketika langit rontok ya. Dan lain-lainnya, banyak sekali. Ya. Juga iman kepada qada dan qadar, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan ini jadi akidah itu adalah kita beriman kepada